Nah, setelah Yeowol ini konfirmasi kepada Nayun untuk memastikan ternyata wanita yang datang bersama pemilik rumah itu bukan Nayun. Jadi ada satu lagi kan, berarti wanita yang didekati oleh Anjeong ini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys. Balik lagi di Zulum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas drama high class. Kali ini yang bakal aku bahas adalah teori dan prediksi episode 12. Dari penayangan episode 11 kemarin ternyata udah terbukti ya kalau teori aku banyak yang benar. Dan perlahan-lahan mulai terkuak nih apa sih sebenarnya misteri dalam drama high class ini. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Terakhir di episode 11, Yeowol sudah mengetahui kalau kejadian-kejadian aneh yang menimpa dia itu semua adalah ulah dari An Ji-young. Dan juga Yeowol melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau An Ji-young masih hidup. Setelah Yeowol mendengar pembicaraan Alex Comer dan An Ji-young, nah udah mulai ketahuan nih apa sebenarnya yang direncanakan oleh mereka berdua. Ketika Alex Comer sedang berbicara dengan An Ji-young, di situ disinggung alasan kenapa Do Jin-sol harus mati. Nah, sebelumnya ketika Dae-ni-oh sedang mencari tahu tentang ruang rahasia bawah tanah itu, di situ diberitahukan kalau sang pemilik rumah itu datang bersama seorang wanita. Nah, setelah Yeowol ini konfirmasi kepada Nayun untuk memastikan ternyata wanita yang datang bersama pemilik rumah itu bukan Nayun. Jadi ada satu lagi kan, berarti wanita yang didekati oleh Anjeong ini. Menurut kalian kira-kira siapa? Jadi ada 3 orang nih sepertinya wanita yang didekati oleh Anjeong ini. Yang pertama adalah Yeowol, yang kedua adalah Nayun, yang ketiga adalah Do Jin-sol. Di episode 11 diperlihatkan awal pertemuan Do Jin-sol bersama Oh Sun-sang atau Dae-ni-oh. Nah, sepertinya pertemuan itu terjadi setelah An Ji-young menghilang. Jadi Do Jin-sol membutuhkan Dae-ni-oh untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan An Ji-young. Dengan karakter Do Jin-sol, sepertinya dia merasakan hal yang sama seperti Nayun ketika An Ji-young menghilang. Mereka tidak percaya kalau An Ji-young ini bunuh diri. Nah, oleh karena itu Do Jin-sol menyewa Oh Sun-sang untuk mencari tahu. Jadi menurut aku awalnya An Ji-young ini mendekati mereka berdua hanya murni untuk bisnis. Pertama dia mendekati Do Jin-sol, tetapi karena An Ji-young ini tahu kalau Do Jin-sol ini nggak bisa dijadikan boneka atau nggak bisa diakal-akalin lah ya. Jadi dia membuat rencana cadangan dengan mendekati Nayun. Nah, kalau memang An Ji-young ini benar-benar mencintai Nayun, kenapa sih dia nggak dinikahin resmi? Nah, itulah kenapa aku bisa berpikiran seperti itu. Nah, alasan kenapa Do Jin-sol dibunuh karena Do Jin-sol sudah mengetahui terlalu banyak mengenai An Ji-young. Karena An Ji-young ini kan punya mata-mata nih Alex Comer di sekolah itu. Kenapa Do Jin-sol bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan An Ji-young? Nah, ini karena kehebatan si Oh Sun-sang ini guys, atau Dae-ni-oh. Sedangkan untuk pertemuan Yeowol dan An Ji-young ini, sepertinya An Ji-young benar-benar cinta nih sama Yeowol. Karena cuma Yeowol yang dinikahi secara resmi dan bahkan warisan pun untuk Yi-chan. Dan terlihat di preview episode 12 sepertinya Yeowol juga udah tahu nih semua rencana An Ji-young. Dan bahkan Yeowol berusaha untuk mengingatkan Nayun tentang apa yang terjadi sebenarnya. Nah, lagi-lagi bener kan prediksi aku kemarin, Nayun itu terlalu cinta buta gitu sampai dia nggak bisa ngerti apa sih yang terjadi sebenarnya. Pada saat Alex Comer sedang berbicara dengan An Ji-young, Alex Comer bilang tuh kepada An Ji-young kalau ada sedikit masalah. Nah, menurut aku sepertinya masalah ini tuh gara-gara si Yeowol nggak mau nih ngedaftarin kematiannya An Ji-young, yang mengakibatkan akan ada kendala pada pemindahan dana. Nah, untuk masalah dana ini akan dipindahkan kemana tuh aku juga belum tahu ya, masih belum ada petunjuk. Tapi mungkin aja apakah dipindahkan ke rekeningnya Yeowol atau kemana ya, aku masih belum tahu pasti sih di sini. Dari sini sih aku mulai bisa membaca situasinya ya, kalau An Ji-young ini emang bener-bener nggak mau Yeowol itu terlibat dalam masalah ini. Makanya An Ji-young waktu itu bilang percayalah dan tunggu aku. Awalnya aku curiga kalau wanita yang dekat dengan An Ji-young ini adalah Nam Ji-sun, tapi ternyata setelah mendengar penjelasan dari Alex Comer, ternyata Nam Ji-sun ini adalah korban yang paling banyak dirugikan.
Di episode 11 kemarin terlihat Nam Ji-sun sudah mulai bergerak sendiri ya sepertinya, dan dia mulai menjalin kerjasama dengan investor dari Hong Kong. Jadi sepertinya rencana Nam Ji-sun itu ingin mengambil alih sekolah ini sebagai bentuk ganti rugi dari investasi yang dilarikan oleh An Ji-young. Karena seperti yang Nam Ji-sun bilang kemarin kepada sekretarisnya, dia bilang ingin fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Terlihat di preview episode 12, kasihan banget nih Denio, kayaknya dia mulai berada di posisi yang sangat genting karena identitasnya sudah terbongkar oleh kepolisian dan juga ditemukan obat jantung milik Do Jin Sol di rumah Denio. Oleh karena itu, dia dituduh sebagai tersangka atas pembunuhan dari Do Jin Sol. Tapi seperti yang kita tahu kan, kalau yang membunuh Do Jin Sol ini adalah Alex Komar. Nah, kenapa obat jantung itu bisa ditemukan di rumah Denio? Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, mungkin saja Do Jin Sol pernah meminta tolong kepada Denio untuk membelikan obat jantung tersebut. Kemungkinan yang kedua, Denio kan pernah nih menggeledah ruangannya Do Jin Sol, dan karena pekerjaannya dia juga sebagai detektif, kemungkinan obat itu emang diambil dari ruangan Do Jin Sol untuk dicari tahu nih kebenarannya kenapa Do Jin Sol bisa meninggal. Tapi menurut aku mungkin nantinya Denio akan diselamatkan oleh Yeowol. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau kalian ada teori lain jangan lupa komen di bawah ya. Jadi kita tunggu penayangannya nanti malam. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Film TV. 그럼 감사합니다. 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 난 그럼